Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait tercorengnya kembali lembaga peradilan di Indonesia. Kenapa dikatakan tercoreng? Dikarenakan kembali tertangkap 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, yang mengadili perkara terkait dengan kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Ya, kita sangat terkejut karena Kejaksaan Agung menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta atau MAN dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan lepas atau onslah perkara korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO atau minyak kelapa sawit yang melibatkan 3 grup korporasi besar, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Bayangkan aja, tiga perusahaan ini perusahaan yang cukup besar, ya, perusahaan raksasa terkait dengan produksi minyak kelapa sawit. Kejaksaan Agung setelah menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta tadi subuh, kembali Kejaksaan Agung menetapkan kembali 3 orang kasus suap atau gratifikasi terkait putusan lepas perkara korupsi crude palm oil. Ketiga tersangka baru itu adalah majelis hakim memberi vonis lepas dalam kasus tersebut. Mereka yaitu Juyamto atau DJU, Agam Sarif Baharudin atau ASB, dan Ali Muhtarom atau AM. Bayangkan, inilah ketiga majelis hakim yang mengadili perkara terkait korupsi ekspor crude palm oil yang memutuskan perkara tersebut dengan putusan onslah. Ya, kita sangat prihatin. Lagi-lagi hakim yang katanya sebagai perwakilan Tuhan ternyata hanya isapan jempol belaka. Selain Arif, Kejaksaan Agung juga menetapkan WG selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS dan AR selaku advokat sebagai tersangka. Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR memberikan suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak 60 miliar. Ini masih telusuran pertama, ya. Kalau melihat mobil yang tadi disita begitu banyaknya, ada 7 mobil mewah, saya sih yakin, ya, bisa lebih dari 60 miliar kasus suap yang digelontorkan. Keterangan ini diberikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus, Bapak Abdul Kohar, dalam konferensi pers pada Sabtu malam 12 April, ya.
12 April, nah tadi tertangkap lagi katanya 3 tersangka ya, sudah ditetapkan, itu tadi ketiga majelis hakim mengadili perkara tersebut. Menurut Abdul Qohar, pemberian suap tersebut diberikan melalui WG untuk pengurusan perkara CPO agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan onsla atau tidak terbukti. Bayangkan aja, bagaimana kalau kami pengacara yang membela klien kami yang tidak punya uang, membela klien yang miskin, manalah diterge. Kalau hanya mau ngasih misalnya 100 juta, ya, kalau ini dikasih 60 miliar ya, pantaslah kasus-kasus yang yang kecil-kecil dikesampingkan. Gampang sekali menolak. Man diduga telah menerima uang sebesar 60 miliar rupiah dari tersangka MS dan AR selaku advokat untuk pengaturan putusan agar dijatuhkan onsla, kata Qohar selaku Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pemberian uang tersebut menurut Qohar diberikan melalui tersangka WG atau Wahyu Gunawan selaku Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara. WG dikatakan sebagai orang kepercayaan dari Man. Keempat tersangka tersebut telah ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Sabtu Minggu kemarin. WG ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. RS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta Man ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dalam kasus tersebut, WG disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara MS dan AR masing-masing disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara untuk Man disangkakan dengan pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Suap ini bermula dari putusan onsla yang dibuat oleh ketiga majelis hakim tersebut. Atas putusan onsla tersebut, Kejaksaan Agung telah menyatakan kasasi
Penetapan tersangka ini bermula dari putusan ONSLA atau lepas dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude oil atau CPO atau minyak goreng atau minyak kelapa sawit mentah yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Dalam laman resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung, sidang putusan ONSLA tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tanggal 19 Maret 2005 ya, di PN Jakarta Pusat, hari Rabu. Putusan dijatuhkan oleh Hakim Ketua Ju Yamto bersama dengan hakim anggota Ali Mutarom dan Agam Sarif Baharudin. Kejaksaan Agung mengklaim menemukan bukti Muhammad Arif Nurianta menerima suap sebesar 60 miliar dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi tersebut divonis bebas atau lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat kasus korupsi minyak goreng ini disidangkan, Arif menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Jadi waktu dia sebagai hakim yang mengadili perkara tersebut, sebagai ketua majelisnya, dia duduk sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menyatakan dalam putusan tersebut dia menyatakan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan primer maupun subsidiar jaksa penuntut umum. Kendati demikian, dia bilang terbukti, tapi kendati demikian, majelis hakim menyatakan perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Artinya ada perbuatan tersebut, tapi katanya bukan tindak pidana. Maka diputuslah putusan tersebut dengan ONSLA van Alek Rek Vervolging. Sehingga para terdakwa dilepaskan dari tuntutan JPU. Bayangkan aja pinternya dia memutarbalikkan fakta di persidangan supaya tuntutan jaksa tersebut tidak terbukti. Bayangkan, mengeri banget. Setelah demikian, majelis hakim memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabat para terdakwa seperti semula. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Agung pun mengajukan kasasi. Bayangkan aja. Dia mengatakan tidak terbukti bahwa ketiga korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Dikatakan itu memang ada perbuatannya, tapi bukan merupakan tindak pidana korupsi. Seenaknya dia mengapakan putusan tersebut. Bayangkan aja, ngeri tuh. Setelah penangkapan itu, menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kohar, mereka mempertimbangkan majelis hakim dalam putusan tersebut. Dalam artian, kenapa kasus tersebut bukan kasus tindak pidana? Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor itu berawal dari kelangkaan minyak sayur di dalam negeri pada tahun 2022. Ini pertama sekali ketika tahun 2022 itu kita sempat mengalami kelangkaan minyak goreng. Padahal Indonesia adalah penghasil
minyak sawit, crude palm oil, minyak goreng terbesar di dunia. Setelah itu baru Malaysia. Bayangkan aja, kita penghasil minyak goreng terbesar di dunia, tapi di dalam negeri bisa langka pada saat itu, tahun 2022. Ya, harga minyak goreng pada saat itu 22.000 per liter dari harga eceran tertinggi yang harusnya 14.000. Bayangkan, dibuat susah oleh ketiga korporasi ini. Padahal tanah-tanah tersebut sebenarnya tanah-tanah negara yang diberikan hak guna usaha, ya. Tapi keuntungan mereka malah mensengsarakan masyarakat, yang mana masyarakat membayar pajak kepada negara, ya. Jadi tahun 2022 Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng atau crude palm oil, di mana Indonesia sebagai penghasil minyak goreng terbesar di dunia, tapi di dalam negeri bisa kosong. Kelangkaan minyak goreng tersebut akibat harga CPO di luar negeri sedang tinggi, ya. Jadi di luar negeri karena kelangkaan CPO, perusahaan yang 3 korporasi ini dia jual semua, ya. Sehingga apa? Di dalam negeri kosong. Karena dia apa? Di luar negeri harganya lagi tinggi banget. Jadi dia nggak peduli mau di dalam negeri kosong, karena di luar negeri lagi tinggi, dia buang semua ke luar negeri. Nah, tahun 2002 tersebut, Presiden menerbitkan larangan ekspor CPO karena kekosongan dari CPO di dalam negeri. Ekspor hanya boleh dilakukan jika, ya, permintaan domestik atau domestic market obligation, ya, sudah terpenuhi, ya, atau sebanyak minimal 20% dari jumlah ekspor harus ada di dalam negeri, ya. Nah, karena kelangkaan tersebut dan perintah Presiden pada tahun 2002, akhirnya Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Makanya ditemukanlah 3 korporasi ini melakukan kecurangan pengeluaran izin ekspor dalam bentuk keluarnya izin ekspor CPO maupun DMO, ya, belum 20%. Dalam kaitan ini, sejumlah petinggi perusahaan minyak dan pejabat Kementerian Perdagangan telah divonis bersalah. Jadi dari Kementerian Perdagangan pun pada saat itu, ya, tahun 2022 itu sudah ada yang divonis bersalah, ya. Antara lain, ya, yang dihukum oleh karena kasus kelangkaan CPO tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana, anggota tim asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Wei Binanto Halim Cai Jati alias Li Cheng Wei. Ini orang, setahu saya memang dia orang Singapura yang dipekerjakan oleh Kementerian Perdagangan pada saat itu. Kita nggak tahu apa tujuan dia. Kayak nggak ada orang pintar lagi dalam negeri, ya. Lalu yang dihukum juga Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA, dan General Manager Bagian Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang. Ya, pada saat itu di tingkat pengadilan negeri ini mungkin membuat Kejaksaan Agung curiga. Karena apa? Pada saat itu pejabat-pejabat di kementerian maupun swasta tersebut
di tingkat pengadilan negeri divonis divonis rendah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Misalnya Indra Sari, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, di tingkat PN dia dihukum 3 tahun, denda 100 juta. Namun karena jaksanya banding sampai kasasi, di tingkat Mahkamah Agung, Indra Sari diperberat menjadi 8 tahun penjara plus denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Sementara tim asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Lin Che-wei, yang di tingkat pertama Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihukum 1 tahun penjara dan denda 100 juta setelah di Mahkamah Agung divonis menjadi 7 tahun penjara dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara Master Parwiyanto Manggor selaku komisaris PT Wilmar Dabati Indonesia pada tingkat pengadilan pertama yang tadinya divonis 1 tahun 6 bulan penjara plus denda 100 juta, di tingkat kasasi divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara Stanley M.A. selaku General Manager bagian General Affair PT Musim Mas, yang tadinya di tingkat pertama hanya dihukum 1 tahun dan denda 100 juta, di tingkat Mahkamah Agung divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sementara Pierre Togar Sitanggang, selaku General Affair Musim Mas, yang di tingkat pertama dihukum 1 tahun dan denda 100 juta, di tingkat Mahkamah Agung dihukum 6 tahun penjara, denda 200 juta rupiah. Jadi kita sangat miris atas vonis yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama terhadap korporasi ini dan para pejabatnya. Nah, inilah yang membuat Mahkamah Agung melakukan kasasi atas putusan onsla yang diberikan oleh hakim yang mengadili perkara terhadap 3 korporasi tersebut. Dan kasasinya masih berlangsung. Nah, dari penelusuran tersebut, Kejaksaan Agung menemukan dugaan adanya penyuapan terhadap ketiga hakim majelis yang mengadili perkara tersebut. Sehingga hari Sabtu kemarin, Kejaksaan Agung sudah menyita sebanyak 7 mobil mewah dan puluhan sepeda motor, juga sepeda balap. Bayangkan saja. Sering terjadi di pengadilan, di ruang persidangan, hakim dengan seenaknya membatasin orang bertanya, membatasin pengacara bertanya, ketika dia tahu mungkin perkara ini tidak tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau misalnya dia lihat bahwa perkara ini berpotensi
banyak ya oknum-oknum hakim tersebut memberi kesempatan. Ya, dia seenaknya mau mematahkan argumentasi orang, seenaknya mematahkan alat bukti orang, ya, hanya karena dianggapnya hal ini tidak menguntungkan bagi diri dia. Ya, jadi kita sangat bersyukur ketika Kejaksaan Agung berani melakukan penetapan tersangka kepada hakim. Kayaknya memang masyarakat sekarang banyak menaruh harapan kepada Kejaksaan Agung yang selalu ya membuat gebrakan-gebrakan hukum dengan banyaknya menangkap kasus tindak pidana korupsi, baik yang kemarin timah, ya, lalu RON 90, ya, sekarang jaksa. Jadi luar biasa Kejaksaan Agung ini, ya. Kita berharap kepada Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dari yudikatif harus benar-benar mengawasi hakim-hakim tersebut. Bayangkan hakim kemarin kan, kalau saya tidak salah tahun 2024 atau 2023 sudah diberikan kenaikan gaji oleh negara. Ya. Jadi kalau masih belum puas, ya, jangan Anda mempermainkan hukum tersebut. Kalau Anda tidak puas dengan gaji Anda, ya Anda mundur dari hakim. Jangan Anda perjualbelikan keadilan tersebut. Kasihan masyarakat. Padahal harusnya lembaga peradilan tersebut sebagai rumah terakhir bagi pencari keadilan, bukan dipermainkan. Ya, kami berharap kepada Jaksa Agung kembali menelusuri hakim-hakim yang nakal. Banyak sebenarnya hakim yang nakal. Ya, belum saja dia terbentur, kepentok, tertangkap tangan. Kami lagi-lagi pengacara-pengacara yang tidak mempunyai klien yang kaya raya, ya sering kami dikalahkan. Ya, kasihan juga kepada masyarakat yang tidak mempunyai uang. Kami pengacara yang hanya klien-klien yang sederhana, sering kami tertindas oleh putusan-putusan hakim tersebut. Ya, lagi-lagi kami berharap kepada Kejaksaan Agung, bukan hanya kepada hakim atau pengacara, mungkin penegak hukum lain, ya, harus ini juga berani Kejaksaan Agung menelusurin atau melakukan penangkapan kalau ada suap-suap yang demikian. Hancur kita negara ini kalau begini terus, membiarkan terus hukum itu dipermainkan dan diputarbalikkan. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sajikan pada hari ini. Kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, ya kan, share kepada teman-temannya, silakan komentar, ya, karena channel ini channel yang mendidik dan membangun, bukan channel gosip-gosip. Ya, Anda bisa memberikan masukan dalam video-video kami, ya. Mungkin ada yang kita bahas, mengangkat topik yang lain sebagainya. Itu aja bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.